landing would be air dust from the breeze down, or a gale from the open sea. If the winds of the earth is so refreshing, what must the wind of heaven be? I can tell you something that I have learned. After every storm, there is always a blessing. Shalom teman-teman It11. Apa kabarnya semua, pastinya diberkati Tuhan ya, amin ya. Panjang umur, sehat, kuat, makmur ya, awet muda ya. Ya teman-teman, kita mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita, siapkan hati teman-teman untuk menyembah Dia. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your reason, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see
yourself down, raising up the broken to life. Mari sembari I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih. Sama-sama Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman semua masih siap kita untuk memuji Tuhan ya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sangat mulia. Tuhan Allah kita perkasa ya teman-teman. Mari kita sama-sama memuji dan menyembahnya lagi. Come on. Yeah. Woo. Sama-sama kita katakan. Terangmu yang telah mengubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh,
Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Hey, hey. Say to God be the glory. Come on, teman-teman. Sambil kita tepuk tangan. Yeah. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Tangan buat Tuhan, teman-teman. Dahsyat. Puji Tuhan, selamat sore teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan. Sore ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang baru daripada Tuhan, hikmat yang baru daripada Tuhan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin kita semua telah diberkati Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tema kita pada sore hari ini, kemerdekaan yang sejati. Di mana ayat firman Tuhan yang barusan kita baca mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Berarti kita telah dimerdekakan dari dosa. Berarti hidup kita saat ini telah bebas, sehingga kita bisa menyembah Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan artinya bebas, tidak terikat, yang artinya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati kita, yang artinya kita bisa bertindak sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita harus ingat, apapun yang kita lakukan, marilah kita melakukannya
sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pasti kita paling suka sama yang namanya kebebasan. Pasti kita ingin hidup kita ini tiap hari selalu aja mengalami yang namanya kebebasan. Pasti kita tidak mau mengalami yang namanya masalah, kesulitan, tapi kita ingin selalu hidup kita ini mengalami namanya kemerdekaan, kebebasan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah setiap kebebasan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari selalu kita jaga. Buktinya saja ketika Adam dan Hawa telah diberikan kebebasan, mereka senang atas setiap kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka lupa akan setiap peraturan Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita tidak semuanya buruk. Tapi ketika kita bisa melakukan atau menjalankan kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita ke jalan yang lebih baik, dengan penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan yang positif, maka semuanya juga hasilnya akan menjadi lebih baik. Kemerdekaan juga berarti kemenangan atas maut dan terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Di mana kita telah merdeka, kita telah dibebaskan dari maut, sehingga kita tidak terbelenggu lagi di dalam dosa. Itulah kita sangat bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang rela mati hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Di mana Tuhan dia rela mati, teman-teman diberkati Tuhan, hanya untuk membebaskan saya dan saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjaga setiap kebebasan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentu kita bertanya, apakah arti kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita? Kita bertanya, apa arti kemerdekaan tersebut? Yang pertama yaitu kemerdekaan dari dosa, di mana kita telah merdeka dari dosa. Mari kita buka Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua berkata, Roma 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di mana Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah kebanggaan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan telah membebaskan setiap kehidupan kita. Seperti juga yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, di mana Allah menunjukkan kebaikan-Nya dalam setiap kehidupan kita, di mana Dia membebaskan kita dari dosa. Itulah suatu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak dilahirkan dari orang yang sempurna, tapi kita dilahirkan dari orang yang penuh dosa. Kita dilahirkan bukan dari kemerdekaan, tapi kita lahir sebagai orang yang berdosa. Oleh sebab itu, Tuhan telah membebaskan kita. Tuhan telah memelihara kehidupan kita, di mana Tuhan telah membebaskan kita dari kuasa maut, sehingga saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kemerdekaan selanjutnya yaitu kemerdekaan dari rasa takut, di mana Tuhan telah membebaskan kita dari rasa takut. Saya yakin teman-teman pemuda kita semua adalah bukan orang-orang yang takut, tapi saya percaya kita adalah orang-orang pemberani yang siap kemanapun diutus. Saya yakin kita adalah orang-orang yang telah merdeka dari rasa takut. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di mana Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan kasih, sehingga kita bisa melakukan, sehingga kita bisa pergi kemanapun, sehingga setiap yang kita harapkan tercapai, karena Tuhan telah melepaskan kita dari roh ketakutan, tapi Tuhan telah memberikan kita roh keberanian, roh sukacita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di dalam menjalani hari-hari ini mungkin bagi kita sangat sulit. Rasanya kita sudah tidak mampu lagi.
Tapi kita yakin karena Tuhan telah ada dalam kehidupan kita, maka semuanya kita bisa lewati, maka semuanya kita bisa jalani. Teman-teman yang diberkati Tuhan, jangan kita pernah merasa khawatir dan takut atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Asalkan kita selalu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah membebaskan kita dari rasa takut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kemerdekaan dari sakit penyakit. Kita sadar kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan setiap aktivitas kegiatan kita itu semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin ketika kita sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ketika kita merasa sakit, ketika tubuh kita lemah, apapun yang kita inginkan tidak bisa tercapai. Tapi karena kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kita kemerdekaan dari sakit penyakit. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan kita mengalami kesembuhan yang luar biasa. Yesus Kristus telah menyediakan kesembuhan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami kalau kita datang kepadanya dengan penuh iman dan kepercayaan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan memberikan kita mujizat yang luar biasa. Di saat kita sakit, kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya, oleh kuasa darahnya yang kudus. Itulah yang akan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Yang penting dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun rasa sakit yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita hanya sama-sama bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau yang pertama tadi adalah apakah arti kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita? Dan selanjutnya apakah arti kemerdekaan bagi kehidupan rohani kita? Apakah arti kemerdekaan itu dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama yaitu kemerdekaan untuk berdoa, di mana pada saat ini Tuhan telah memberikan kita kemerdekaan. Tuhan telah memberikan kita kebebasan, sehingga kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Kita bisa berdoa di rumah teman-teman kita. Kita bisa berdoa di mana saja karena Tuhan telah memberikan kita kebebasan. Tetapi seringkali yang menahan keinginan kita untuk berdoa kepada Tuhan adalah kita sendiri. Karena kadang kita merasa malas untuk berdoa karena kesibukan kita, karena kurangnya juga waktu kita, sehingga karena kita terlalu sibuk, akhirnya ketika kita ingin berdoa tapi tubuh udah lelah, udah capek kerja, udah capek melakukan sesuatu, akhirnya kita malas untuk berdoa. Tapi sebenarnya teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk berdoa. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menemani kita. Asalkan kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kemerdekaan untuk kita bebas untuk berdoa dimanapun, marilah kita laksanakan. Mungkin di sekitar kita, mungkin teman-teman kita ada di antara mereka yang masih belum bisa memiliki waktu, yang masih belum bisa berdoa dengan bebas. Tapi kita sebagai orang-orang yang telah merdeka kepada Tuhan, kita telah diberikan kebebasan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan selanjutnya yaitu kemerdekaan untuk beribadah. Kita bersyukur kalau di negara kita Indonesia ini kita diberikan kebebasan untuk beribadah. Kita diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama kita. Tidak ada larangan. Itulah kita bersyukur. Kalau mungkin kita perhatikan di luar sana,
mereka ingin berdoa, mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan dengan penuh perjuangan. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan penuh perjuangan. Mereka sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita bersyukur di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di mana saja. Maka setiap waktu-waktu ibadah kita, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah lewat setiap ibadah kita semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Selanjutnya, apakah arti kemerdekaan bagi kehidupan rohani kita? Selanjutnya yaitu kemerdekaan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kita kemerdekaan untuk mempelajari setiap kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan bebas. Kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan kapanpun kita mau, dimanapun juga kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sendiri, bersama teman-teman, semuanya bisa. Karena kita telah diberikan kemerdekaan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Itulah kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan juga memberikan kita kemerdekaan untuk bersaksi. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersaksi, karena Yesus menghendaki kita menjadi saksinya. Tuhan Yesus menginginkan kita setiap orang-orang percaya agar menjadi saksinya, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melalui apa? Melalui setiap perbuatan kita. Melalui setiap perbuatan kita dan perkataan kita. Biarlah apapun, setiap perbuatan kita yang kita lakukan, marilah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun juga perkataan yang kita ucapkan, mari kita sama-sama belajar mengucapkan perkataan yang membangun, yang bisa memotivasi teman-teman kita. Mari kita sama-sama memangati, memberikan semangat kepada teman-teman kita supaya mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan kita, perkataan kita, karena disitulah tercermin setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari lah, di situ setiap orang bisa menilai kita. Di situ setiap orang bisa menilai setiap kehidupan kita. Kita dapat jadi teladan dimanapun kita berada, ketika kita bisa melakukan perbuatan yang baik, ketika kita selalu melakukan hal-hal yang baik, ketika kita selalu mengucapkan perkataan yang baik, maka teman-teman di sekitar kita, mereka bisa meneladani setiap kehidupan mereka, sehingga juga lewat setiap perkataan kita, perbuatan kita, mereka bisa mencontohi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman yang diberkati Tuhan, karena kita telah merdeka, kita telah bebas, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kita orang-orang percaya telah merdeka di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah merdeka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kemerdekaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, biarlah kemerdekaan yang sejati itu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan setiap kehidupan kami Tuhan, dan ajar kami biarlah kemerdekaan itu kami tidak salah menggunakannya, tapi biarlah setiap kebebasan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami melakukannya ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau berkati setiap kehidupan kami, dan kami percaya kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan atas kami, pribadi lepas pribadi. Engkau telah mengumpulkan kami, kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu di sore hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan setiap rasa syukur kami, puji-pujian kami, dan juga sebentar kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengarkannya ya Tuhan Yesus, dan Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami ini. Yang pertama kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Dari setiap bencana alam yang terjadi di bangsa kami memohon ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang menyelamatkan setiap kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesembuhan bagi kami yang sakit, Engkau yang berikan kami ketabahan bagi kami yang kehilangan orang-orang yang kami cintai, dan Engkau juga yang memberikan kami rezeki, Engkau berikan kami berkat-Mu sehingga kami boleh bersukacita dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kami yakin dan percaya dalam setiap penderitaan yang kami alami ada kasih-Mu yang senantiasa menguatkan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para pemerintah kami, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Apapun yang mereka tetapkan, semuanya itu untuk kebaikan kami ya Tuhan, semuanya untuk memajukan negeri kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang berdaulat, Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Dan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman-Mu di gereja di seluruh pelosok negeri kami, biar Engkau berikan mereka juga kekuatan, berikan mereka hati yang melayani, hati yang tulus ikhlas, hati yang penuh rasa kasih bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang, bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang kebaikan firman-Mu. Biarlah Kau berikan mereka juga kesehatan dalam setiap melakukan pekerjaan mereka, dalam setiap pelayanan mereka. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk semua keluarga besar para pengerja, untuk seluruh jemaat GPDI TBRS Bogor, Kau juga berkati. Kami ucap syukur untuk setiap kami yang tetap Engkau berikan kesehatan sampai hari ini. Kau berikan kami berkat-Mu yang melimpah. Kami ucap syukur ya Tuhan. Dalam setiap kesulitan ini kami masih dapat melakukan setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami. Biarlah Engkau juga yang senantiasa menolong setiap gereja-gereja-Mu, khususnya GPD TBRS Bogor, agar senantiasa dalam berbagai kesulitan dapat memberikan, dapat mengabarkan, dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu. Dan juga untuk para pemuda, untuk jemaat pemuda GPD TBRS Bogor, Kau berikan kesehatan, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala pergumulan yang kami hadapi. Kau juga berikan kami kekuatan untuk setiap kami yang sedang menempuh pendidikan, baik yang sekolah maupun bagi yang masih kuliah maupun yang sudah bekerja. Biarlah Engkau yang tolong dalam setiap pekerjaan tangan kami, setiap pekerjaan yang kami lakukan Kau berhasil, sehingga masa depan yang terbaik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, itulah yang menjadi bagian kami. Untuk pelayan pemuda GPD TBRS Bogor ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibadah, setiap doa pemuda. Biarlah Engkau juga yang berkati semuanya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk seluruh pengurus pemuda yang Kau juga berkati ya Tuhan, dalam mempersiapkan ide-ide kreatif mereka untuk mendapat melayani di masa pandemi seperti ini. Biar Engkau yang tolong senantiasa kami, agar setiap ibadah yang kami lakukan, setiap doa-doa yang kami naikkan, semuanya membuat kami semakin mendekat kepadamu. Kau yang ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak, melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kau ampunkan segalanya itu Tuhan, agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah menaikkan doa-doa kami. Haleluya, amin.
Kita akan akhiri ibadah kita pada sore ini dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah yang diberkati pada saat hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, penjagaan-Mu atas kami yang sempurna. Kami tak berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Om dan Tante Kastanya, Om Jefta, Om Yosua, Om Robi, bahkan para pengerja bersama dengan seluruh isi pastori. Tuhan berkati. Berkati pemerintahan Kota Bogor, berkati pemerintahan Indonesia di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Mereka tetap mengandalkan Engkau dan mari Tuhan lalukan kami dari situasi yang kurang menguntungkan ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tetap berikan kepada mereka kasih setia dan pengharapan yang sungguh kepada Engkau. Berkati juga kakak-kakak kami, adik-adik kami, berkati kami masing-masing dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami mencari pekerjaan ataupun dalam kerinduan kami untuk mendapatkan pasangan hidup. Supaya dalam apapun yang kami kerjakan kami tidak salah langkah, melainkan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ikat kami orang-orang muda-Mu khususnya Tuhan dengan tali kasih-Mu. Ikat kami keluarga GPDI Tiberias Bogor dengan kasih-Mu, supaya kami walaupun saat ini belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kami terikat dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat sore, Tuhan Yesus memberkati. Semangat berjuang dengan tetap berharap pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.